warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video pembelajaran tentang momentum dan impuls. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nazri Astriana Sution. Yang kedua, Safranita Destina Sinulingga. Yang ketiga, Istri Unity Matahari Horan. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara diskusi kita. Yang pertama akan dibacakan oleh Safranita Destina Sinulingga. Safra, kami persilahkan. Yang pertama, momentum. Momentum adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum ini dilambangkan dengan huruf P. Secara sistematis, momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V. Dengan keterangan P sama dengan momentum, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda. Momentum adalah besaran vektor. Untuk itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya, ada dua buah vektor momentum P dan P2 membentuk suatu sudut A. Jadi, jumlah momentum kedua vektor dijumlahkan secara vektor. Seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, besar vektor P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 cos theta. Hubungan momentum dengan energi kinetika. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan dirumuskan menjadi EK sama dengan setengah mv kuadrat. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M. Dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali M kuadrat V kuadrat per M sama dengan setengah kali V kuadrat per M. Baiklah, terima kasih kepada Safranita. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Esther Yuni. Kepada Esther, kami persilahkan. 2. Impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat dituliskan di bawah ini. I sama dengan F per delta T. Dengan keterangan F sama dengan gaya atau Newton, delta T sama dengan selang waktu atau sekon. I sama dengan impuls. Besar gaya di sini konstan. Jika besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Maka dari itu, dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T jika pada benda bekerja gaya konstan F selang waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti contoh di gambar di bawah ini. Selanjutnya, kurva yang menyatakan hubungan antara F dan T dengan T, luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Luas yang diarsir sebesar F dikali T2 dikurang T1 atau I yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor. Maka dari itu diperhatikanlah arahnya. Selanjutnya, impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 dengan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi v2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2. Dengan rumusnya, F sama dengan M per A,
F sama dengan M V2 dikurang V1 delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M kali V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara sistematis dituliskan seperti di bawah ini. F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M kali V1. I sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan delta P. I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. I sama dengan M dikurang V dikurang 1. M sama dengan V1 dikurang V2. Selanjutnya, hubungan impuls dengan momentum. Salah satu hukum Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. F sama dengan M dikali A. Jika dimasukkan ke rumus, I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan M dikali A. T2 dikurang T1. I sama dengan M V per T dikali T2 dikurang T1. I sama dengan M dikali V1 dikurang M kali M V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Selanjutnya, Baiklah, terima kasih kepada Esther. Selanjutnya akan saya bacakan tumbukan izin Nazli, suaranya kedengaran, ke mute. tumbukan dan kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda, misalkan bila biliar A dan B. Waktu belum terjadi tumbukan bila A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA/FA dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB/FB. Momentum sebelum tumbukan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan MA kali FA tambah MB kali FB. Momentum sesudah tumbukan dirumuskan sebagai berikut. P aksen sama dengan MA F aksen A tambah MB F aksen B. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Secara matematis untuk dua benda yang bertumbukan dapat ditulis seperti bawah ini. PA tambah PB sama dengan P aksen A tambah P aksen B, atau MA kali FA tambah MB kali FB sama dengan MA F aksen A tambah MB F aksen B. Jenis-jenis tumbukan. Jika dua benda yang saling bertumbukan dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Namun energi kinetik totalnya biasanya berubah. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan energi kinetik menjadi bentuk kalor dan atau bunyi pada saat tumbukan. Jenis tumbukan ini dinamakan tumbukan tidak lenting sebagian. Jika setelah tumbukan kedua benda bergabung disebut tumbukan jenis tidak lenting sempurna. Ada pula tumbukan dengan energi kinetik total tetap. Tumbukan jenis ini dinamakan tumbukan lenting sempurna. Maka secara garis besar jenis-jenis tumbukan dapat diklasifikasikan ke dalam satu tumbukan lenting sempurna, dua tumbukan tidak lenting sebagian, tiga tumbukan tidak lenting sempurna. Prinsip peluncuran roket. Jika meniup balon, lalu balon dilepaskan, maka akan kita amati bahwa balon tersebut akan terdorong ke arah yang berlawanan dari arah udara yang keluar dari balon.
Prinsip terdorongnya roket akibat pancaran bahan bakar yang terbakar keluar mirip dengan terdorongnya balon tersebut.